Kedua, saya berbagi sebagai orang Nupra. Nupra itu orang Muyu yang sangat individualis. Nupra itu orang Muyu yang sangat individualis. Hidupnya mengejar menjadi kaya pak, sehingga menyulitkan dia sendiri. Saya dan abang saya, Dr. Titus Kamak, ini tempat juga yang kami lain. Orang tua kami almarhum dan mama saya itu diaspora juga, jadi kami juga diaspora. Jadi kami tidak belajar tentang adat, tapi darah yang mengalir sebagai orang Muyu paling tidak tahu bahwa orang Muyu itu ego individualis. Tuntutan menjadi kayak Pak tongkat itu menyulitkan dirinya, akhirnya menjadi iri, mengganjal satu dengan yang lain untuk tidak mau baju berkembang. Saya ikuti dari waktu ke waktu. Saya buka itu buku kafir, saya lihat mengumpulkan orang Muyu susahnya luar biasa. Karena itu terselubung latar belakang menjadi kayak Pak itu ya, menyulitkan kita sendiri. Kayak Pak itu dulu yang di kampung sana. Sekarang kita hidup di dunia modern, kita sudah berbau. Sehingga tuntutan itu menjadi sulit sendiri. Saya lihat motivasi untuk mengumpulkan, menggerakkan dari waktu ke waktu, termasuk saya sendiri. Sebelum jadi rektor, saya pernah juga mengumpulkan juga masyarakat di Jalan Joan. Tapi gagal terus. Saya bolak-balik buku. Sepanjang orang Muyu itu masih diwarnai di latar belakangi oleh tadi motivasi kayak Pak, tetapi tak terpuruk. Hari ini ketika panitia terbentuk, saya juga ada di WA Group, saya ikuti baik-baik, dan hari ini saya adil. Ternyata dari kafir yang dibola balik segala macam, hanya yang bisa menyatukan orang Muyu itu hanya adat dan agama, tidak ada lain-lain. Adat dengan agama. Hari ini Tuhan betul-betul menghadirkan kita sebagai orang Muyu. Pergumulan sebagai orang Muyu, baik itu individu kolektif dari waktu ke waktu, kami mencari formulasi untuk bagaimana mengumpulkan. Susahnya luar biasa. Karena tadi curiga mencurigai. Ketika mengumpulkan ini maksudnya apa? Pasti sedikit lagi nanti satu mengganjal yang lain jadi korban. Sehingga ya sudah memilih pasif, apatis, jual mahal, dan tidak mau ambil dalam korban-korban besar. Hari ini Tuhan menggerakkan, menggugah hati kita, sehingga kita bisa berkontribusi. Jadi ketika panitia mengontak saya untuk berkontribusi, saya bilang tidak. Kalau memang setiap orang Muyu dia merasa terpanggil, karena dia merasa bahwa Petrus Ubur yang datang membuka peradaban diminati dan kita semua berkembang seperti sekarang ini, coba momentum hari ini bagaimana kita tergerak oleh hati kita untuk berkontribusi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita mau kasih berapa uang kah, materi kah, dan ketika kita berkontribusi itu mencerminkan bahwa sebenarnya kita membutuhkan sesuatu dalam diri kita, dan itu Tuhan yang menggerakkan segala itu. Dan hari ini itu sebagai momentum bahwa ternyata kita mampu. Tuhan menggerakkan kita. Jadi tidak ada cerita lain.
kita kembali ke sumbernya. Tidak ada cerita lain. Kembali ke sumber kehidupan. Kita harus banyak bertobat. Hidup yang baik, saya mau menggarisbawahi kata-kata dari Monsignor. Kita harus hidup yang baik-baik. Hidup untuk berbagi juga kepada yang lain. Itu bahasa cinta kasih yang ada di hati kita. Hanya dengan cara begitu Tuhan akan pakai kita dan kita akan menjadi berkat untuk banyak orang. Dan percaya, peringatan 100 tahun kita akan menjadi orang-orang hebat semua. Nah, ini momentum yang luar biasa bagi saya. Selesai kegiatan ini kita harus duduk dan kita refleksi. Di Kelapa Lima ini kegelapan itu menyelebu kita karena hati kita tidak bersih. Hati kita tidak bersih. Tadi Bapak Monsignor bilang bukan hanya dengan pesta-pesta ura-ura. Ini kan cuma sarana saja. Tapi gerakan sehingga kita bisa kumpul bersama. Ini yang harus setiap individu harus bisa berefleksi supaya acara tahun depan itu acara yang lebih meriah dan lebih berbobot. Kita perhatikan dalam setiap perkembangan pesta demokrasi, suku-suku bangsa di Indonesia dan kita di Papua itu semua bangun kekuatan lewat paguyuban-paguyuban kesukuan. Apa kita mau menjadi terus objek dari waktu ke waktu? Tuntutan terhadap Kaya Pak itu kita harus rubah dia dalam bentuk rekayasa sosial yang lain. Bersandar ke Tuhan, agama, berdoa, minta kekuatan, tuntunan supaya hidup kita berubah dan kekuatan orang ini. Saya ini sudah jadi dosen, sudah mau jalan 30 tahun. Di Uncen saya sudah sentuh semua suku asli di sana. Di sini saya sudah 1 tahun. Saya bangun institusi politik. Saya sudah orang Muyo punya kekuatan luar biasa. Tapi orang Muyo terus melupakan sumber hidupnya. Kalau kita yang ada ini kan kita sudah jauh dari Kepon Bondi sana dan orang tua sudah diaspora. Jadi sentuhan adat nilai itu kita sudah bertransformasi, kita sudah bersandar ke agama, maka sadar lagi agama. Pengetahuan itu dia membantu kita untuk menuntun hidup kita. Tapi ketika kita lupa Tuhan, maka kita akan berhubungan dengan kekuatan-kekuatan lain yang kita tidak sanggup membaca, merasakan, dan kekuatan itu yang nanti menghilang. Hari ini sekali lagi saya garis bawahi bahwa ini momentum setiap luka sudah harus berefleksi terus bagaimana kita menjaga kebersamaan. Ya, kita perlu untuk memikirkan wadah dalam bentuk fisik supaya itu tempat-tempat untuk kita berbagi, supaya saling menguatkan. Karena kita sudah lepas dari kita punya Kepon sana, kita datang di sini, kita belajar juga yang punya pendidikan tinggi, mungkin dengan pengetahuan tinggi, ya kita bisa membantu diri kita. Tapi kita lihat di Kelapa Lima ini kan, yang konsen saya sampai sekarang ini, orang Muyo untuk berkualifikasi pendidikan S2, S3 itu jumlahnya sedikit. Kok tidak ada yang tertarik untuk sekolah? Bahkan untuk jadi dosen dulu sepertinya jumlahnya sedikit. Lebih banyak mau pendidikan dasar, mungkin jadi guru, SLTA, SLTP. Tapi untuk jadi dosen jumlahnya sedikit sekali. Saya tidak tahu, mungkin tantangan terlalu berat sehingga tidak ada yang tertarik di sana. Ini menjadi pekerjaan rumah. Kalau untuk PRI, saya dukung lebih dari 100%.
orang di Jayapura sana, Sukume, dan sekarang dari Danilan, Jaya Wijaya, sekarang itu panggilan luar biasa sekali dalam 5 tahun ini untuk masuk menjadi pastor, meningkatkan tajam sekali. Dan saya lihat itu berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hidup orang. Yang ada kita pastor-pastor itu baru berapa saja dari disebut 3-4, dan itu kan generasinya jauh, tidak ada kesinambungan. Ya, kita semua juga mendoakan anaknya masuk seminari. Bapak Usman selesai seminari. Kita dorong mulai ikut dari miskinan, terus pemuda Katolik ikut di gereja supaya perlahan panggilan itu mulai lengkap. Saya juga dulu mau panggilan juga mulai dengan putus berasa laki, tapi rupanya Tuhan tidak berkehendak. Jadi Tuhan kirim saya untuk menjadi guru. Dan guru juga melayani umat juga. Dan sampai sekarang 25 tahun saya masih tetap menjadi guru. Dan mohon dukungan doa dari Luka, mudah-mudahan tahun depan 2 tahun lagi saya bisa jadi profesor. Kenapa saya motivasi jadi profesor? Sederhana saja. Kita butuh role model di Papua. Jika kita tidak perlu yang kualitas-kualitas, yang penting bisa jadi profesor, yang lain-lain bisa ikut-ikut. Itu aja. Supaya kita perintis hidup kehidupan. Saya pikir itu saja yang saya sampaikan. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan, yang menyinggung perasaan Noka, mohon dimaafkan. Karena tadi itu saya sentuh dindok. Mudah-mudahan jangan ada yang tersinggung. Lihat itu saja positif saja. Saya sudah melewati batas itu. Dan saya sudah ada untuk semua. Sama dengan jalan Kristus. Jadi saya sudah tidak lagi lihat suku-suku lagi. Siapa yang ada di sana kaum lemah tidak berdaya, saya pasang badan untuk itu. Jadi Muka juga yang kepala mabuk di depan saya tetap out dari saya. Jangan kira itu saudara, tidak ada. Jadi kita harus bantu. Saya berharap kehidupan yang lain tidak harus berpikir untuk bertransformasi sesuai dengan kita pun. Subtema kalau tidak salah bahwa dari peringatan 89 tahun supaya bukan bisa secara pelan-pelan transformasi. Tapi menurut saya transformasi terlalu panjang. Kita transisi dulu karena kita masih kuat dengan kita punya kebudayaan itu masih terlalu kuat. Jadi harus itu kebudayaan yang ditanamkan kita. Setelah itu baru kita konsolidasi. Caranya untuk konsolidasi, semua orang harus berpendidikan dulu supaya kualitasnya bagus, supaya bisa membedakan yang baik dan tidak baik, bahwa di gereja itu dosa dan tidak dosa. Setelah itu baru kita bertransformasi. Kalau bertransformasi itu berarti kita sudah melewati cakrawala, hadir